Semua kaget, apakah Kang Deddy Mulyadi seorang penipu atau seorang pembohong? Simak baik-baik sampai selesai biar tidak salah paham. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Kang Deddy Mulyadi. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Ngaku Deddy Mulyadi. Penipu gasak 500.000 uang kakek penjual bakso cilok di Subang. Niat baik Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, membantu masyarakat kecil melalui berbagai program sosial justru dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan. Kakek UN umur 70 tahun, seorang pedagang bakso cilok keliling asal Subang, menjadi korban terbaru dari modus penipuan berkedok bantuan modal usaha yang mengaku atas nama gubernur. Peristiwa yang menimpa kakek UN terjadi pada Selasa, 27 Mei 2025, ketika ia sedang mangkal berjualan di kawasan Pelabuhan, Kelurahan Sukamelang, Subang. Kakek yang sudah belasan tahun menjajakan bakso keliling ini, biasa beroperasi di sekitar Sukamelang, Komplek Perumnas, hingga Pasar Terminal Subang. Kisah memilukan itu bermula saat sebuah mobil Toyota berwarna abu-abu berhenti di dekat lokasi kakek UN berjualan. Seorang pria di dalam mobil kemudian mengajak kakek UN naik, dengan dalih ingin memberikan bantuan modal usaha. Saya diajak masuk ke dalam mobil. Katanya ini bantuan dari Gubernur Deddy Mulyadi. Saya diminta sebutkan berapa kebutuhan modal, lalu langsung ditawari 2 juta, tutur kakek UN dalam bahasa Sunda yang kental, sembari menirukan gaya bicara pelaku. Pelaku kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat dan menyebut bahwa isinya uang sebesar 2 juta. Namun sebelum menyerahkan amplop tersebut, pelaku meminta kakek UN menunjukkan seluruh uang yang ia miliki. Dengan polos dan percaya, kakek UN pun menyerahkan uang 500.000 hasil jerih payahnya selama 4 hingga 5 hari berjualan. Uangnya itu hasil jualan selama 5 hari. Untuk setor bakso ada lagi di tempat lain, tapi yang di kantong itu hasil bersih saya, katanya lirih. Usai memberikan uangnya, kakek UN turun dari mobil dengan membawa amplop yang ia kira berisi bantuan. Namun betapa terkejutnya ia saat membuka amplop itu di luar mobil, dan mendapati bahwa uang di dalamnya adalah palsu. Sementara mobil pelaku telah menghilang di kejauhan. Saya tidak membuka amplop itu di dalam mobil, karena tidak enak. Tapi begitu saya buka, isinya benar 2 juta. Tapi semuanya uang palsu. Baru saya sadar ditipu, ujarnya dengan nada sedih. Yang lebih memilukan, kakek UN tidak mengenal sosok Gubernur Deddy Mulyadi secara langsung, karena ia tidak aktif di media sosial, dan tidak pernah melihat wajah sang gubernur. Hal inilah yang membuatnya mudah percaya terhadap pengakuan pelaku. Katanya dari Gubernur Mulyadi. Tapi saya tidak tahu siapa Gubernur Mulyadi. Saya tidak pernah lihat mukanya, tambahnya. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang berkedok program pemerintah atau tokoh publik. Apalagi dengan modus yang menyentuh emosi seperti bantuan usaha bagi pedagang kecil. Pelaku kejahatan memanfaatkan keluguan dan kepercayaan korban. Pihak kepolisian diharapkan segera mengusut kasus ini, dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan ciri-ciri kendaraan, serta keterangan korban. Masyarakat pun diminta untuk tidak ragu melapor, jika mengalami kejadian serupa, atau menemukan adanya dugaan penipuan. Modus ini tergolong baru dan sangat licik. Kami imbau warga untuk selalu skeptis jika menerima tawaran uang dari orang tak dikenal, apalagi diminta menyerahkan uang terlebih dahulu, ujar salah seorang pelanggan bacil kakek UN, Ipiet. Peristiwa yang dialami kakek UN menambah daftar panjang korban penipuan, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia hanya bisa pasrah dan berharap uang yang hilang bisa digantikan oleh rezeki lain dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Program barak militer banyak yang daftar, Deddy Mulyadi. Itu bentuk kegelisahan orang tua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai, masih banyak orang tua yang gelisah, dan akhirnya mendaftarkan anaknya ke program pembinaan karakter dan bela negara di Depok. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar pada Senin,
26 Mei 2025, per pukul 12 waktu Indonesia Barat. Contoh di Depok yang daftar sudah lebih dari 270 orang, itu cermin bahwa ada kegelisahan orang tua yang harus dijawab pemerintah, kata Dedi kepada wartawan. Pernyataan itu sekaligus menyiratkan sikap Dedi Mulyadi dalam menanggapi desakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menyetop sementara mengirim siswa ke barak militer. Saya akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jabar, tutur Dedi. Diketahui, Pemkot Depok melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuka pendaftaran program pembinaan karakter dan bela negara untuk remaja berusia 13 hingga 15 tahun di barak militer. Kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme, selaras dengan kebijakan strategis Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dimulai dari 1 Juni 2025 mendatang. Sebelumnya diberitakan, KPAI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan, penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak. Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi, ujar Jasra saat ditemui di gedung DPR RI, Senin, 26 Mei 2025. Berdasarkan hasil pengawasan sementara KPAI, Jasra menyatakan, program yang digagas oleh Dedi Mulyadi syarat dengan pelanggaran hak-hak anak. Contohnya, pelabelan anak nakal bagi siswa dapat mengarah pada diskriminasi. Mengingat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak terdapat istilah tersebut. Selain itu, KPAI juga menyoroti sarana dan prasarana serta pelatihan bagi para siswa yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Jasra mengingatkan, pola pendidikan dan pelatihan terhadap anak-anak tidak dapat disamakan dengan pelatihan untuk calon prajurit TNI. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Mulai tahun ini, Dedi Mulyadi ingin sekolah dibangun pakai bambu. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin mendirikan sekolah dengan menggunakan bambu sebagai material utama fondasi bangunan. Gagasan tersebut disampaikan Dedi usai memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, Selasa, 27 Mei 2025. Akan mulai tahun ini kami akan memulai membangun beberapa sekolah dari bambu, kata Dedi kepada wartawan di Depok, Selasa. Menurut Dedi, rencana pembangunan sekolah berbahan bambu ini dilatar belakangi upaya meminimalisasi eksploitasi sumber daya alam, seperti penggunaan batu dan semen. Ia juga menyoroti maraknya penutupan tambang sebagai peringatan terhadap eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Kami kan hari ini sudah melihat berapa ratus penambangan yang ditutup. Nah, penambangan yang ditutup itu kan cermin bahwa tidak boleh terjadi eksploitasi yang berlebihan yang menurunkan daya dukung